Di tengah derasnya arus elektrifikasi global, pabrikan otomotif Cina melaju kencang tanpa banyak kompromi. Nama-nama seperti BYD, NIO, dan XPeng mendominasi pasar mobil listrik, tak hanya di dalam negeri, tapi juga mulai merambah pasar Eropa dan Asia Tenggara. Namun, berbeda dengan agresivitas Cina, Jepang yang selama puluhan tahun dikenal sebagai raja inovasi otomotif dunia, justru terlihat melaju pelan dan hati-hati. Nama-nama besar seperti Toyota, Honda, dan Nissan tidak secepat para pesaingnya dalam menghadirkan kendaraan listrik murni. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa Jepang tampak lambat dalam beralih ke mobil listrik? Salah satu alasan utamanya adalah pendekatan strategi yang berbeda. Toyota sebagai contoh mengusung filosofi multi-pathway atau strategi serba jalan. Artinya, mereka tidak hanya fokus pada satu jenis teknologi seperti mobil listrik berbasis baterai, tetapi juga terus mengembangkan kendaraan hybrid, plug-in hybrid, hingga kendaraan berbahan bakar hidrogen atau fuel cell electric vehicle. Akio Toyoda, mantan CEO Toyota, bahkan pernah menyatakan bahwa mobil listrik bukan satu-satunya solusi untuk mengurangi emisi karbon, dan bahwa setiap wilayah di dunia memiliki kebutuhan serta infrastruktur yang berbeda. Pada tahun 2023, Toyota hanya menjual sekitar 104.000 unit mobil listrik murni di seluruh dunia. Sedangkan BYD dari Cina mampu menjual lebih dari 1,57 juta unit mobil listrik pada tahun yang sama. Ini memperlihatkan betapa jauh perbedaan pendekatan keduanya. Keengganan Jepang untuk langsung fokus pada kendaraan listrik juga dipengaruhi oleh sejarah panjang dan keberhasilan mereka dalam teknologi hibrid. Sejak peluncuran Toyota Prius pada 1997, Jepang menjadi pelopor teknologi hemat bahan bakar tersebut. Hingga saat ini, kendaraan hybrid masih menjadi andalan di pasar domestik Jepang dan pasar global lainnya. Toyota sendiri telah menjual lebih dari 20 juta unit kendaraan hybrid secara global. Bagi mereka, teknologi ini sudah terbukti efisien, murah diproduksi, dan tidak membutuhkan perubahan drastis dalam hal infrastruktur seperti stasiun pengisian daya. Kondisi pasar domestik juga menjadi faktor penting. Konsumen Jepang dikenal konservatif dan lebih memilih mobil kecil yang efisien dan terjangkau, seperti kei-car dan hybrid. Data dari Japan Automobile Dealers Association menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kendaraan listrik murni hanya menyumbang sekitar 2% dari total penjualan mobil baru di Jepang. Infrastruktur pengisian daya juga masih belum semerata Cina atau negara-negara Eropa. Hal ini membuat produsen mobil Jepang merasa belum ada urgensi besar untuk mendorong transisi cepat ke kendaraan listrik. Faktor lain yang membuat Jepang belum terlalu agresif dalam elektrifikasi adalah ketergantungan dunia terhadap rantai pasok baterai yang didominasi Cina. Sekitar 70% produksi baterai kendaraan listrik dunia dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan Cina seperti KATL dan BYD. Jepang memang memiliki pemain besar seperti Panasonic, namun mereka belum mampu menyaingi skala dan efisiensi dari industri baterai Cina yang telah terlebih dahulu menancapkan kuku dalam rantai pasok global. Akibatnya, pabrikan Jepang harus menyesuaikan langkah agar tidak tergantung pada komponen yang sebagian besar dikendalikan oleh negara pesaing. Regulasi pemerintah juga turut memengaruhi arah pengembangan teknologi. Jepang memang memiliki target netral karbon pada 2050. Sementara itu, Cina secara aktif memberikan subsidi, insentif pajak, dan investasi besar-besaran dalam infrastruktur EV. Jepang masih memberikan ruang lebih luas untuk pilihan teknologi, sehingga produsen mobil tidak merasa tertekan untuk segera beralih ke 100% mobil listrik. Meski terlihat lambat, bukan berarti Jepang tinggal diam. Toyota telah meluncurkan sub-brand Beyond Zero yang berfokus pada kendaraan listrik. Honda bekerja sama dengan Sony untuk mengembangkan mobil listrik pintar. Dan Nissan melanjutkan pengembangan setelah sukses awal dengan Nissan Leaf. Bahkan Subaru, Toyota, dan Mazda pun bekerja sama memulai mengembangkan platform listrik, meskipun masih dalam skala terbatas. Bisa dibilang, Jepang memilih strategi tenang tapi pasti, dengan langkah yang lebih terukur dibanding kompetitor yang lebih agresif. Pada akhirnya,
Keputusan Jepang untuk tidak langsung tancap gas di jalur mobil listrik adalah cerminan strategi jangka panjang yang penuh perhitungan. Jepang tidak mau sekadar ikut tren sesaat, tapi memilih jalur diversifikasi teknologi. Meskipun strategi ini membuat mereka terlihat tertinggal saat ini, bukan tidak mungkin Jepang sedang menyiapkan lompatan besar seperti yang pernah mereka lakukan di era kejayaan mesin pembakaran internal dan hibrid. Dunia otomotif tahu satu hal, ketika Jepang akhirnya benar-benar serius, mereka bukan hanya ikut balapan, mereka bisa saja memenangkan perlombaan. Menurut kalian, apakah strategi Jepang cukup efektif untuk menyaingi Cina di masa depan? Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.